لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat jemaat yang dimuliakan Allah, sepertinya kita tidak perlu untuk berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Baik itu kesehatan badan kita ataupun kesehatan hati kita. Maka sepantasnya kita bersyukur atas itu semua. Kalau mungkin badan kita ini sakit, tak bisa kita masuk masjid ini. Karena badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, ya kita bisa masuk dalam masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, besok itu kita ini akan masuk ke alam setelah kiamat itu. Ada nama alam namanya Qintarah. Di situ kita ini antri untuk masuk ke dalam surga. Setelah Qintarah itu ada namanya surga. Itu ending ujungnya. Kita ini antri besok ke situ. Di depan pintu surga itu sudah menunggu seorang malaikat yang bernama Ridwan. Ridwan itu artinya rela, redo. Kalau dia sudah oke lah itu. Masuklah kita. Nah, dalam antri itu ada seorang bapak-bapak. Di depan malaikat Ridwan dia berkata begini, wahai malaikat, aku kepengen masuk surga. Mana nilai kamu? Kata malaikat, ini nilai saya. Dilihatlah nilainya. Nilainya adalah 100. Karena yang masuk surga itu nilainya 100. Kurang dari 100 tidak bisa. Nilaimu 100, tapi yang murninya hanya 99,9. 1 poin itu kotor, tercampur baur dengan apa? Kesombongan, keikhlasan, kedendaman dan segala macam, campur aduk. Jadi tidak murni yang satu ini. Hanya 99,9 itulah yang murni ikhlasmu. Maka kamu belum bisa masuk surga. Kata orang tua pulang si pulang, terus gimana caranya aku ini biar masuk? Karena nilai itu cuma sedikit, nah 1 poin lagi. Kata malaikat, kau keliling-kelilinglah di seputaran sini. Mana tahu ada yang nak nyumbang sedekah nilai 1 poin buat kau, sudah lengkap, baru kau masuk lagi sini. Mendengar ucapan itu, saran dari malaikat, pergilah Fulan bin Fulan nih keliling-keliling dia mencari-cari siapa yang nak nyumbang. Di antara mereka itu tadi banyak yang membuli, ngato-ngato. Ini orang minta sumbangan, kami aja kurang kok dia minta sumbangan. Kami aja sedikit kok minta sumbangan. Enggak masuk akal ini orang. Jadi dibuli-buli si Fulan bin Fulan tadi itu, minta sumbangan 1 poin kepada orang-orang yang ada di seputaran Ka'bah tadi. Jalan-jalan terus berjalan, ketemulah dia di pojok ruangan itu ada seorang kakek-kakek tua. Sedang merundukkan kepalanya, menyesal dia. Kemudian si Fulan bin Fulan ini mendekati. Wahai kakek, apa gerangan kamu yang membuat kau ini sedih? Apa kata kakek itu? Aku tidak bisa masuk surga. Kenapa kak? Nilai saya 100.
Tapi kotornya itu 99,9. Kotor semua nilai saya itu. Campur baur dengan kesombongan, ketidakikhlasan, pamer, dan segala macam. Campur. Hanya satu yang murni. Ditanya lagi, kalau kau, saya hanya satu yang tidak murni. 99,9 itu murni. Bisa enggak kakek nyumbang ke saya? Nilai 1 poin itu buat saya. Si kakek ini tanpa mikir panjang, satu-satunya nilai yang dia punya itu disumbangkannya ke Fulan bin Fulan itu. Apa kata dia? Sudahlah, ambillah kau nilai ini. Yang cepat masuk surga silakan cepat masuk surga, yang masuk neraka cepatlah masuk neraka. Ini kusumbangkan nilai keseluruhnya untuk kamu. 1 poin habis. Dapatlah dia nilai Fulan bin Fulan tadi. Kemudian menghadaplah dia si kamar Ridwan. Wahai malaikat Ridwan, nilaiku udah genap 100. Dapat dari mana kau, kata Ridwan? Dapat dari mana kau nilai 1 ini? Aku dapat dari kakek di ujung sana itu. Aku tidak bisa memutuskan ini. Panggil kakek itu. Panggillah kakek itu tadi. Ditanyalah. Apa betul bapak yang ngasih nilai kepada Fulan bin Fulan ini? Betul. Nilaiku ini cuma satu-satunya, inilah. Aku kasihkan ke dia. Ikhlas aku mengasihkannya. Karena dia ini sudah tanggung. Sedikit lagi nak masuk surga. Apa kata malaikat? Aku tidak bisa memutuskan perkara ini. Yang bisa memutuskan perkara ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita menghadap Nabi, kita bertiga. Pergilah orang bertiga itu, malaikat Ridwan, Fulan bin Fulan, dan si kakek, menghadap Nabi. Wahai Rasulullah, ini ada persoalan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, menyatakan satu pernyataan. As-sakhiyun qaribun minallah, wa qaribun minal jannah, wa qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Dari pernyataan ini sudah nampak yang masuk surga itu ternyata bukanlah Fulan bin Fulan, tetapi kakek yang menyumbangkan satu-satunya harta dia sumbangkan untuk sahabatnya. Kenapa? Dia seorang dermawan yang dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Akhirnya si kakek itulah yang masuk surga, sementara Fulan bin Fulan terus mencari nilai siapa yang memberikan kepadanya. Kesimpulan dari cerita ini bahwa sedekah itu luar biasa manfaatnya. Selain untuk kita, juga untuk mendekatkan diri kita juga kepada Allah. Kalau kita mau tahu, dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, orang yang sudah mati di dalam kisahnya, yang masuk ke alam barzakh, itu ada beberapa orang yang pengen balik ke dunia. Tidak semua orang besok arwah yang masuk alam barzakh itu pengen di situ terus. Ada beberapa yang pengen balik ke dunia. Di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Berinfaklah kalian dengan rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum ajal tiba. Karena orang yang sudah mati itu akan berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah, panjangkan usiaku, berikan aku kesempatan. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Jadi orang-orang di alam arwah itu pengen balik ke dunia ini bukan nak ngerjakan sholat tahajud, bukan nak umrah, bukan nak haji, tapi kepengen bersedekah. Karena sedekah itu artinya adalah mengembirakan orang. Sedekah itu artinya mengembirakan orang. Maka kita ini dianjurkan oleh Rasulullah bersedekah.
Sedekah ini janganlah berupa duit saja. Duit itu tidak mesti. Harta itu bisa macam-macam. Ilmu, punya ilmu disedekahkan, itu sedekah. Punya tenaga disedekahkan, itu sedekah juga. Punya kemampuan yang lain, bisa membantu orang lain dengan tenaga yang lain juga bisa disedekahkan. Jadi tidak melulu duit. Maka kalau sesuai dengan kemampuan kita, kalau kita nggak mampu pakai duit, nolong orang pakai tenaga, bantu orang, itu sedekah juga. Yang penting orang itu senang. Maka sedekah itu artinya apa? Aku ingin menyenangkan orang. Orang yang mati itu kaget pengen menyenangkan orang. Jadi pentingnya sedekah itu. Bahkan sedekah itu juga membuat hidup kita itu menjadi dekat dengan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah mumpung kita ini masih hidup, masih segar bugar, pikiran masih cerdas, tenaga masih ada, kemampuan masih ada, kenapa kita sia-siakan itu? Kalau kita nggak punya uang, tenaga, yang kita punya apa? Mari kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang butuhkan. Pikiran kita yang cemerlang, yang cerdas itu, gunakanlah untuk memikirkan umat ini bersama-sama, agar kita sama-sama membangun umat ini. Itu sudah sedekah buat kita semua. Maka sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, sedekahkanlah apa yang kita punya dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita besok tak kepengen balik lagi ke alam akhirat itu. Kenapa? Karena kita sudah bahagia di sana. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.